Assalamualaikum. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Interaksi manusia dengan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Misalnya, penelayan yang menggunakan pukat harimau atau bom ikan itu akan merusak ekosistem laut, seperti terumbu karang akan menjadi rusak dan berkurangnya populasi hewan laut. Jika ada pelayan yang menggunakan pukat harimau, maka semua makhluk hidup laut yang ada di dalam laut akan tersaring semua ke dalam jalannya. Nah, kalau menggunakan bom ikan, benih-benih ikan dan terumbu karang yang di dalam laut itu semua akan kena bomnya, jadi akan menjadi rusak. Makanya negara tidak mengizinkan nelayan menggunakan pukat harimau dan bom ikan. Kerusakan lingkungan lainnya adalah kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini mengakibatkan satwa-satwa akan kehilangan habitat dan sumber makanan. Apa itu habitat? Habitat adalah tempat tinggal, ya. Kalau ini disebut hutan adalah habitat hewan, berarti tempat tinggal hewan. Hutan ditanami oleh berbagai macam pohon. Nah, saat ini kita akan membahas tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah dan beberapa ada yang tumbuh di atas permukaan tanah. Akar terbagi menjadi dua, tunggang, ya. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Contohnya ada di pohon jarak, mangga, jambu, kacang-kacangan seperti kedelai, kacang panjang, lalu ada tanaman cabai, tomat, bunga matahari, lamtoro, putri malu. Cara menghafalnya mudah ya. Kalau dikotil huruf depannya D berarti berkeping dua. Akar selanjutnya yaitu akar serabut, bentuknya seperti rambut, ya. Dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Contohnya tanaman jagung, kunyit, jahe, anggrek, pisang, nanas, kelapa, hingga padi. Kalau akar serabut bentuknya seperti serabut, sedangkan tunggang bentuknya lurus ke bawah. Tidak hanya tunggang dan serabut, akar lain juga ada pada tumbuhan tertentu, yaitu akar banir, berbentuk seperti papan yang dimiringkan untuk menopang batang pohon yang besar. Contohnya pada sukun dan kenari. Lalu ada akar napas, akar yang muncul lurus ke permukaan tanah untuk masuk udara. Ada di tanaman pohon bakau jenis api-api. Ada akar tunjang, akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah seakan-akan menunjang batang agar tidak roboh. Ada di pohon pandan dan pohon bakau. Ada lagi nih akar gantung, ya, yang keluar dari bagian di atas tanah dan bergantung di udara. Contohnya ada di pohon anggrek dan pohon beringin. Akar memiliki fungsi, ya. Salah satunya menyerap air dan zat hara di dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Kita lanjut ke batang, adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Tadi akar sudah menyerap air dan zat hara, sekarang fungsi batang yaitu menyalurkan air, zat hara dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu fungsi batang juga tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah, dan tempat penyimpan cadangan makanan pada jenis tanaman tertentu, ya, seperti tebu. Jenis-jenis batang pohon. Batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Biasanya batang berkayu ada di pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin.
batang basah dan berongga, memiliki kandungan air dan udara yang lebih banyak. Contohnya ada di tumbuhan kangkung, bayam, seledri, jagung, bambu, dan rumput. We go step ahead again to daun, bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun dibedakan berdasarkan tulang daunnya ya guys. Ada daun melengkung, menjari, sejajar, dan menyirip. Daun itu berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Ya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tanaman berdaun hijau, klorofil, yang dibantu oleh sinar cahaya matahari. Fungsi lain daun yaitu tempat penguapan air dan alat pernapasan pada tumbuhan, atau biasa disebut stomata. Contoh pada tanaman bunga sepatu, kepala putik alat reproduksi betina, sedangkan benang sari alat reproduksi jantan. Daun pelindung atau biasa disebut kelopak melindungi bunga sebelum mekar. Mahkota untuk menarik perhatian polinator. Polinator itu apa sih? Ya, polinator adalah hewan yang membantu penyerbukan. Contohnya kupu-kupu, lebah, dan semut. Tangkai bunga menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Yang terakhir adalah buah. Buah merupakan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki serbuk sari berubah menjadi biji. Biji ini yang nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Yeay, kita masuk ke subtema 2, pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan memiliki banyak manfaat bagi manusia ya. Hewan bermanfaat sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan membantu pekerjaan manusia. Berikut adalah contoh hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya adalah ayam, dimanfaatkan untuk daging dan telurnya ya, yang dikonsumsi manusia. Lalu ada selanjutnya kerbau dan sapi. Selain susu dan daging, tenaga kerbau dan sapi sangat bermanfaat untuk membajak sawah. Olahan dagingnya bisa dimanfaatkan untuk semur daging dan bakso. Ada juga hewan sebagai hewan peliharaan dimanfaatkan oleh manusia ya, contohnya kelinci, ikan koi, kucing, dan anjing. Manfaat hewan juga dalam menjaga keseimbangan alam ya. Ada ular memakan tikus sehingga populasi tikus di sawah tidak berlebihan. Dampaknya petani bisa panen karena padi tidak habis dimakan tikus. Jika ular tidak ada, bayangkan ya, jumlah tikus di sawah akan semakin banyak. Akibatnya padi habis dimakan tikus dan petani tidak akan bisa panen. Ular berfungsi menjaga keseimbangan alam. Ya, cara menjaga keseimbangan alam, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan ya, nanti akan langka atau punah. Menjaga habitat hewan dan tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Bagian tubuh hewan dan fungsinya, ada kucing, rambut untuk menutupi tubuh ya, biasa disebut bulu. Terus ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, mulut untuk makan, gigi untuk merobek makanan, cakar untuk menerkam mangsa, ekor untuk keseimbangan, kaki sebagai alat gerak. Ada kumis kucing berfungsi untuk mengetahui keadaan sekitar. Sekarang bagian hewan dan fungsi dari burung elang. Ini juga bagian tubuh ikan dan fungsinya. Tubuh ikan terasa licin saat kita pegang karena tubuhnya diselimuti oleh sisik dan berlendir. Sisanya kalian baca ya.
Ya, kita masuk ke subtema 3, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Hewan dan tumbuhan memberikan banyak manfaat ya kepada manusia. Sudah seharusnya loh kita peduli terhadap sumber daya alam dan lingkungan, yaitu dengan cara merawat dan menjaganya. Hewan yang tidak kita pelihara dan rawat dengan baik akan mudah terserang penyakit dan dapat menularkan ke makhluk hidup lainnya. Kandang hewan yang jarang dibersihkan juga akan menimbulkan bau tak sedap. Tanaman yang tidak terawat juga akan bisa terserang hama. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena kurang asupan nutrisi dan air. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, tanaman akan mati. Berikut adalah ciri-ciri dari hewan yang terawat dan hewan yang tidak terawat. Ada di Bupena 4B halaman 195. Ciri-ciri dari tumbuhan yang terawat dan tumbuhan yang tidak terawat. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan cara penghijauan yang bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Penghijauan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita, misalnya menanami dengan toga atau tanaman obat keluarga seperti kumis kucing, kencur, kunyit, sirih, lidah buaya, jahe, dan sebagainya. Biasanya di sekolah juga suka ada tanaman toga. Manfaat toga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana secara mudah dan praktis. Manfaat dari kunyit sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, pencegah kanker, menurunkan kadar lemak dalam darah atau biasa disebut kolesterol. Jeruk nipis mengatasi suara serak, batuk, bau badan, menambah nafsu makan, mencegah kerontokan rambut dan ketombe, mencegah flu dan demam. Daun sirih mengobati batuk sebagai antiseptik atau membunuh kuman, menyudahi mimisan sebagai obat kumur mulut. Temulawak meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, pegal badan, menurunkan kadar lemak dalam darah, mencegah penggumpalan darah. Cara mencintai tumbuhan dan hewan. Tidak melukai hewan yang hidup di lingkungan sekitar, memberi makan hewan peliharaan, menanam lebih banyak tumbuhan di pekarangan rumah atau lahan kosong, menyiram tanaman dan memberi pupuk secara rutin, tidak menebang pohon sembarangan dan menginjak tanaman. Alhamdulillah, kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.